got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got 3 whole thoughts, I'm down with it. Bitches on my line, and you know. Nama saya Risti Marsha Sepia sebagai moderator dan pemateri 1. Saya Kirana Malia sebagai pemateri 2. Saya Sofia Fitri sebagai pemateri 3. Saya Zara Widiasari sebagai pemateri 4. Saya Sansu Septia Utami sebagai pemateri 5. Di sini kami akan menjelaskan tentang penerapan penanganan surat keluar. Apa sih yang kalian tahu tentang penerapan penanganan surat keluar? Surat keluar adalah surat yang dibuat atau dikirim oleh suatu instansi atau kantor kepada pihak lain, baik perorangan, kelompok maupun suatu lembaga. Biasanya surat ini digunakan sebagai alat komunikasi tertulis, alat bukti tertulis, atau alat tata usaha. Penerapan penanganan surat keluar dibagi menjadi 11 bagian. 1. Sentralisasi, yaitu dapat dipusatkan pada unit tertentu yang menangani kegiatan administrasi persuratan. 2. Penentuan konsep. Jika konsep surat dibuat oleh konseptor atau bawahan, konsep tersebut harus mendapatkan persetujuan dari pemimpin. Jangan lupa memeriksa apakah konsep surat sudah sesuai atau perlu diperbaiki. 3. Pencatatan. Surat yang sudah mendapatkan persetujuan dari pemimpin akan dicatat ke dalam buku agenda surat keluar untuk diregistrasi atau didaftarkan. Tujuannya untuk mendapatkan nomor surat dari agendaris sesuai dengan nomor surat yang berlaku. 4. Pengetikan. Surat yang sudah mendapatkan persetujuan dari pemimpin dan sudah mendapatkan nomor surat dapat diserahkan ke juru ketik agar diketik dengan rapi, kemudian membuat sampul surat yang akan digunakan. 5. Pemeriksaan pengetikan. Juru ketik harus memeriksa pengetikannya sebelum surat tersebut dicetak. Jangan sampai ada kesalahan sekecil apapun itu walaupun hanya 1 huruf sekalipun. Konseptor juga harus memeriksa pengetikannya sehingga harus benar-benar sesuai dengan konseptor. Selain itu, konseptor juga harus memberikan parafnya menggunakan pensil sebagai tanda sudah sesuai dengan maksudnya. 6. Penandatanganan surat. Setelah surat sudah selesai dengan rapi, pejabat yang berwenang atau bertanggung jawab terhadap surat tersebut membubuhkan tanda tangan di atas nama terang. 7. Pemberian cap dinas. Cap surat yang telah ditandatangani oleh penanggung jawab diberi cap dinas atau stempel sebagai tanda keabsahan surat. Tahu nggak cara melipat surat dengan benar? Nah, di sini saya akan mengasih tahu cara melipat surat dengan benar. Ada 8 macam. Yang pertama, 1. Lipatan akordian. 2. Lipatan setengah akordian. Yang ketiga, lipatan setengah baku. Yang keempat, lipatan tunggal. Yang kelima, lipatan baku. Yang keenam, lipatan ganda paralel. Yang ketujuh, lipatan model bareng. Yang keempat, lipatan model prancis. Nah, sekian. Surat yang telah dilipat rapi selanjutnya dimasukkan ke dalam sampul yang telah disediakan dan direkatkan dengan lem secara rapi. Kegiatan penyampulan surat diantaranya: 1. Gunakan kop surat juga untuk sampul surat. 2. Cantumkan nomor surat jika diperlukan. 3. Jika sampul tidak menggunakan kop surat, harus dibubuhkan cap dinas atau stempel pada bagian kiri. 10. Pengiriman surat. Pengiriman surat dapat dilakukan melalui 4 cara, yaitu pengiriman melalui surat email. Pengiriman surat menggunakan email merupakan pilihan yang banyak digunakan saat ini. Melalui mesin email. Email adalah mesin yang dapat mengirimkan dan menerima tulisan ataupun gambar melalui saluran telepon. Melalui perusahaan jasa pengiriman. Surat yang dikirim melalui jasa perusahaan pengiriman dapat diserahkan kepada pihak ekspedisi untuk mendapatkan buku ekspedisi ekstern. Penyimpanan surat. Penyimpanan surat dapat dilakukan melalui beberapa sistem, misalnya sistem abjad, sistem nomor, sistem tanggal, sistem subjek, dan sistem wilayah.